Bang Tawarik tertarik ada Bang Faruk apa nih tertarik ini dengan poinnya. Ya, ini Bang Faruk ini Bang Faruk siapa mau sampaikan ke YouTube ya. Ya. Kita ini Bang Faruk mau share ke YouTube ya. Apa live kali ini ya. Tunggu Bang Tawarik ya, Bang Faruk buka buka omongan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Amma ba'du. Ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini Bang Faruk, ya Allah sallallahu. Hari ini roomnya Bang Faruk kedatangan dari Bang Tawarik. Ya, kita coba diskusi sama Bang Tawarik atau ngobrol-ngobrol sama Bang Tawarik. Dimulai dengan Bang Faruk mencoba untuk pertanyakan kepada Bang Tawarik. Bang Tawarik, agamanya apa Bangku tadi? Kristen, Pak. Iya, Kristen. Ya, silakan bernarasi Bang Tawarik, silakan. Begini, Pak. Saya kan mengkaji kehidupan ini dengan agama saya pertama kan, Pak. Tapi setelah saya menilai agama yang paling suci, menyembah Tuhan, melakukan hal yang terhebat, terbaik, yaitu agama Islam. Karena agama Islam memang nyata, fakta, memang menyembah Tuhan. Dibandingkan agama lain, tidak ada sesuci agama Islam. Oke. Jadi, maksudku begini Pak, lantaran agama Islam yang terbaik kan Pak, gimana caranya kita merangkul itu dengan cara yang lembut, karena banyak di dunia ini yang udah keras kepala Pak. Oke, Bang Faruk tanggapi Bang Tawarik. Karena kan kita hidup ini kan Pak mencari kebenaran kan Pak. Iya, betul. Nah, jadi setelah kita pelajari, kita kaji, kita kan tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, dan mana yang sangat baik. Jadi, cobalah kita berpikir sejenak. Kita kaji agama-agama dibandingkan agama Islam. Pasti nggak ada kan yang spesial agama Islam. Allah. Ya, terus Bang Faruk, saya sedikit Bang Faruk. Dikit aja Bang Faruk. siap Bang Farah, silakan. Bang Tawarik, tadi abang mengatakan kalau Islam itu yang abang tahu itu dan abang yakini lebih baik, lebih suci. Betul Bang Tawarik ya? Benar Pak? Benar. Saat ini abang masih Kristen. Kenapa abang masih saat ini masih Kristen dong? Kalau abang tahu Islam itu lebih apa tadi bang, lebih bersih dan lebih abang yakin. Apa lebih suci? Apa alasan abang? Alasannya Pak, lantaran saya menjaga kehormatan orang tua saya aja Pak. Masya Sebenarnya Allah, kalau- Masya Allah, Masya Allah. Itu jawaban jujur Bang. Hati ini udah tahu di mana letak yang lebih baik sebenarnya. Itu jawaban Baik, jujur baik. itu, jujur itu. Jujur bang, jujur. Tapi begini, Masya Allah. Lanjut Bang Begini, Bang. Faras. begini bang Tawarik. Sama sebenarnya, kita semua juga sama. Tapi jangan dikira abang nggak bisa menghormati, abang nggak bisa menjaga orang tua abang kalau abang masuk Islam. Saya nggak mengajak ya, karena abang tadi bilang udah tahu, udah memahami kalau Islam itu lebih baik, kan begitu bang. Kalau abang berpikiran seperti itu, kenapa abang nggak berpikiran abang ingin meluruskan orang tua abang sendiri? Abang rela, orang tua abang sesat bang. Tunggu dulu Bang Faras, abangku, jangan ke situ dulu Bang. Terlalu keras nanti sama beliau itu Bang. Enggak. Begini, ini udah justru ini menyentuh hati saya bang Faruk. Saya nggak rela kedua orang tua saya itu sesat bang Faruk. Iya, gini abangku, dipaparkan aja dulu ke Bang Tawariknya. Dalam Islam, bagaimana berbakti kepada orang tua itu. Dan bagaimana Al-Quran menyampaikan kepada kita bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita ya tata cara dan adab untuk berbakti kepada orang tua.
Jadi dengan pemaparan itu tadi, ya mudah-mudahan Bang Tawarik bisa memahami bahwasanya andaikan pun dia ini andaikan Bang Tawarik ya, tapi di sini tidak ada paksaan dan juga ajakan untuk abang memeluk Islam, tidak. Ini aja gambaran. Jadi seandainya abang Islam, abang bisa tahu bahwasanya dengan Islamnya abang bisa menunjukkan bakti abang kepada orang tua itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih mulia, dengan cara yang lembut. Contoh ini abangku Bang Tawarik ya. Di dalam Al-Quran ya, kami umat Islam jangankan membantah, ngelawan, bahkan bersikap kasar kepada orang tua. Berkata saja nggak boleh kami kepada orang tua kami. Dan kata itu tadi diterjemahkan kepada oleh ulama dan guru-guru kami. Batin kami pun, hati kami nggak boleh mengatakan kepada orang tua kami. Jika itu tidak menyangkut tentang akidah. Luar biasa kan? Luar biasa. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Ayahmu." Mengingat begitu luar biasanya perjuangan seorang ibu bang melahirkan kita bangku. Suatu riwayat menceritakan ya, Uwais Al-Qarni yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Direwayatkan bang, dia menggendong mamanya untuk pergi haji dari Yaman ke Masjidil Haram. Bang Faruk nggak tahu ya berapa jarak jauhnya antara Yaman dan Masjidil Haram. Jalan kaki bang digendongnya mamanya nih bang. Setelah sampai di Masjidil Haram, dia bertemu dengan anaknya Umar ibnu Khattab yang bernama Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Ya, apa kata Uwais waktu itu? Apakah ini sudah bisa membalas jasa dari ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Ya, jangankan membalas kebaikannya, satu tetes pun darah dari ibumu, bahkan satu teriakan pun dari kesakitannya ibumu di saat melahirkanmu, itu nggak bisa kau balas meskipun kau telah melakukan itu. Bayangkan Bang Tawarik. Di situ di kisah itu mau disampaikan tak mampunya kita membalas kebaikan dari orang tua kita itu, terkhusus ibu kita. Andaikan dunia dan isinya ini kau berikan di hadapan orang tuamu, terkhusus emakmu, sebagai bentuk tanda terima kasihmu, sebagai pembalas jasa atas pengorbanan dia kepada dirimu, sejatinya itu tidak bisa membalas satu tetes darah ibumu di saat melahirkanmu. Dari pemaparanku tadi, bagaimana kami Islam mengajarkan kita berbakti kepada orang tua. Apakah setelah abang Islam, abang tidak bisa menunjukkan bakti kepada orang tua? Bisa, bahkan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih mulia. Jadi kalau boleh tanya ini Bang Faruk ke Bang Tawarik, abang masih sekolah Bang Tawarik? Tidak lagi Pak, udah 28 usia saya Pak. Udah 28, abang anak laki-laki ya bangku. Abang bisa ngambil keputusan dalam hidup abang. Bang, ku kasih satu kepastian bang. Abang sendiri pasti tahu itu. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan, bahkan pernah berjanji. Ya, ku ulangi lagi ya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berjanji, bahkan pernah berjanji memberikan keselamatan untuk umat Kristen. Tidak ada. Bahkan dia tidak pernah memberikan janji apapun kepada orang-orang yang mentuhankan dirinya. Tidak ada. Bahkan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, Yesus mengusir orang-orang yang bernubuat atas nama dia, memanggil dia Tuhan, bermukjizat atas nama dia. Sekarang kutanya sama Abu Bang Tawarik, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam apa Kristen? Sebenarnya kan gini Pak, kalau pertanyaan Bapak bisa saya jawab, ya yang mentuhankan Yesus ya khusus orang Kristen, ya kan Pak? Iya. Tapi seperti yang di Alkitab kan Pak, di situ kalau menurut saya itu semua hanya pola pikir manusia yang dilantarkan ke Alkitab itu Pak, bukan dari Tuhan. Sedikit Bang Faruk ya, sedikit lagi Bang Faruk ya. Izin Bang Faruk ya. Ini saya agak-agak emosi mendengar kalau menyebut orang tua Bang Faruk.
Jadi abang kan udah tahu tadi udah bicara tentang Islam itu, kalau Islam itu lebih baik dari agama yang abang anut sekarang. Artinya abang itu sedang membiarkan kedua orang tua abang yang katanya abang sangat sayang, dan itu pasti abang biarkan kedua orang tua abang dalam keadaan sesat, bang. Kalau masalah adab terhadap orang tua, bang, kami ini dalam Islam ahlinya, bang. Seperti yang abang Faruk tadi bilang, untuk berkata saja ada hukumannya, bang. Ada hukumannya, bang. Makanya ini untuk penjelasan aja, bang. Jangan sampai abang biarkan kedua orang tua abang dalam kesesatan. Kalau memang abang sudah memahami, jangan, bang, jangan. Kalau untuk adab, kalau abang takut, coba aja dulu abang jalan sendiri. Tunjukkan adab abang. Tunjukkan adab abang. Jangan dibiarkan, jangan sampai menyesal, bang. Tapi gini Bang Faras, sebelum beliau berpikir untuk menyelamatkan orang tuanya, beliau harus berpikir menyelamatkan diri dia sendiri dulu. Bagaimana dia mau menyelamatkan orang tuanya gitu loh. Sementara beliau saja belum selamat. Jadi gini Bang Faras ya, Bang Tawarik ya. Sebenarnya hidayah itu sudah di depan matamu abangku. Sudah di depan matamu Bang Tawarik, hidayah itu. Ya, tapi kau masih berupaya untuk menolak-nolak hidayah itu. Mengundur-undur hidayah itu. Ditakutkan abangku Bang Tawarik, ditakutkan. Kita nggak tahu kapan kematian datang kepada kita. Kita nggak tahu, bisa jadi 1 hari kemudian, setengah hari kemudian, bahkan beberapa menit kemudian. Dan jika saat ini kematian datang pada dirimu, ya maka penyesalan besar akan kau rasakan abangku. Karena apa? Lisanmu belum bersyahadat. Lisanmu belum bersyahadat. Kau belum mengikrarkan keimananmu. Ya Pak, halo Pak. Ya. Sebentar Pak, saya tadi menanggapi yang Bapak sampaikan tadi kan. Disitulah kita salahnya kalau kita sudah mengetahui kan Pak. Jadi kalau kita sudah mengetahui, jadi kita bisa disalahkan. Kecuali kita dilahirkan dan tidak kita kaji dan kita mati, Tuhan pasti tidak menyalahkan kita karena kita tidak mengetahui kan gitu Pak. Terus? Karena yang kita tahu hanya mengikuti ajaran dari orang tua kan gitu Pak. Tapi setelah kita kaji, kita udah tahu kebenarannya, kajiannya. Disitulah kita, Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Kau udah tahu yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita lawan arah yang salah ini, kita jadi sesat. Tuhan pasti akan terima kita. Ya. Oke, izin menambahkan Bang Faruk. Oke, terima kasih Abang Anda. Jadi gini Bang Tawarik, di dalam Islam itu sendiri sesuai dengan apa yang Abang Anda narasikan. Makanya kalau di dalam Islam berlakunya hukum Allah itu setelah seorang manusia itu akil balik. Jadi rumusnya itu dikenakan hukum Allah itu kepada seorang manusia akil balik, pengertiannya begini, sudah sempurna dewasa jasmani dan rohaninya. Jadi kami sejak kecil kita digembleng dalam berbagai wawasan berpikir maupun keislaman dan terhadap ajaran agama lain. Jadi kita dalam prosesi kita menuju dewasa, kita akan mencari siapa agama mana yang benar. Jadi kalau di dalam Islam itu sudah kita temukan bahwasanya ajaran Islam yang benar. Di saat dewasa maka melekatlah kepadanya hukum. Jadi seperti gimana yang abang katakan tadi itu. Jadi abang dalam prosesi pencarian kepada sebuah kebenaran, apabila sebuah kebenaran itu sudah ditemukan, maka itulah untuk diri abang. Secara keilmuan dapat kita ketahui begini abangku. Untuk mencari sebuah kebenaran hakiki, dan ini dari konsep keilmuannya, kita keluar dulu dari dogma apa-apa yang mempengaruhi pola pikir kita. Baru sesuatu itu kita nilai dengan pemikiran kita sendiri, kajian kita sendiri, berdasarkan data-data ataupun sumber-sumber informasi yang kita peroleh. Kita nilai dengan diri kita sendiri, nah itulah kebenaran yang hakiki untuk diri kita, belum tentu untuk orang lain.
Jadi kalau di dalam Islam itu sama halnya istilahnya begini, ku ampusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kebetulan kalau saya juga orang Batak, ini ku ampusakum wa ahlikum naro tepat kali, anak kopi doha moraon diau. Jadi kayak gitu. Jadi kita selamatkan dulu. Makanya di dalam dalihan natulu, di dalam adat Batak selaras dengan ajaran Islam. Yang mana kita, anak boru dan mora kita ini saling isi mengisi. Jadi ini keluarga kita, ini kita selamatkan. Jadi kalau di dalam Islam, dengan masuknya Islam, kalau saya nggak merasa tidak merasa mengkhianati ajaran daripada Batak itu sendiri, yaitu ajaran Opu Muda Jadi Nabolon. Karena selaras dengan ajaran Islam itu sendiri, di mana Opu Muda Jadi Nabolon sosok yang selalu ada di awal dan maha besar, bolon. Itu yang udah mati menjadi Jadi semula jadi dia telah ada dan maha besar. Sebenarnya itu gitu loh Pak. Bagaimana Bang Gultom? Sebenarnya Silakan, Bang. itu Opu Muda Jadi Nabolon itu. Karena dia jadi sifatnya Iblis. sifat didikannya jadi menduakan Tuhan. Coba Bang Joko Jagat, izin untuk Bang Joko Jagat. Bang Tawarik. Halo Bang Tawarik. Ya, Tadi kan abang bilang abang mau masuk Muslim tapi takut dengan orang tua. Jadi Bang Pauk ini juga dulu mantan Kristen Bang. Abang bisa bertanya dengan dia bagaimana caranya dia ini berani mengambil langkah untuk masuk Muslim, sedangkan dia juga menghargai orang tuanya Bang. Karena kan yang di sini yang pernah menjadi Kristen itu Bang Pauk, Bang Tawarik. Jadi Bang Tawarik bisa bertanya kepada Bang Pauk, bagaimana caranya Bang supaya aku yang ingin masuk Muslim tetapi orang tua aku ini tidak sedih gitu Bang. Silakan Abang tanya dengan Bang Pauk, Bang Tawarik. kalau Bang, Ya, silakan Bang Tawarik, silakan. begini Bang, pertama yang saya ambil jalan, pertama saya berdoa dulu biar apa yang saya lakukan kedua orang tua saya tidak marah kepada saya. Itu langkah pertama yang saya lakukan Pak. Enggak Bang, enggak salah itu Bang. Di saat abang berdoa ke siapa? Sekarang ya? Sekarang ini intinya, ya? Pak, mau ini kebenaran yang saya dapat ya. Iya. Mau Tuhan apapun itu, yang pastinya dia melihat. Mau Tuhan Allah, mau Tuhan Yesus, mau Tuhan apapun itu, aku nggak peduli. Tapi kalau menurut ajaran, ya yang saya kasih tahu ya Tuhan Yesus kan gitu Bang. Di agama Kristen. Tapi kalau di pengetahuan saya nggak peduli mau Tuhan apa Bang. Yang penting dia selamatkan saya. Saya lakukan apa kehendaknya, saya siap. Oke, mantap tuh Bang. Menurut abang yang menyelamatkan abang siapa? Ya untuk saat ini, ya karena saya ditempa oleh orang Kristen, ya berdoa kepada Tuhan Yesus gitu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Pauk, tolong abang menjabarkan Bang, bagaimana abang dulu yang sama-sama takut dengan orang tua, tapi akhirnya abang alhamdulillah mantap masuk Islam, dan lalu bagaimana dengan saat ini ketika banyak juga yang menjadi mualaf dari Allah kepada Bang Pauk dalam menunjukkan akhlak Bang Pauk gitu Ya. loh. Silakan abang tunjuk. Oke, jadi kalau kisahku ya, mungkin Bang Tawarik tinggal satu rumah sama orang tua. Pak. Le Faruk, Iya, izin satu mau nanya pertanyaan yang paling mendasar. Iya, siap. Selamat siang Bang Tawarik ya, Bang Tawarik Gultom. Tadi saya menyimak di bawah tentang ucapan saudara gitu ya. Tapi ada satu yang menggelitik dalam pikiran saya pada saat ini. Udah sejauh apa saudara mempercayai Bible sebagai sumber iman Anda? Demikian. Ulangi Pak.
Sudah sejauh apa saudara saat ini mempercayai Bible sebagai sumber iman saudara? Saya Pak, hidup ini Pak, saya tidak perlu kepercayaan, saya tidak perlu iman. Yang saya perlukan, kalau saya yang terutama, yang paling saya andalkan Tuhan. Oke, berarti Anda apakah masih besar atau bagaimana kebesarnya Anda mempercayai Bible? Itu nggak jadi satu patokan bagi saya Pak. Oh, berarti saya bisa katakan, bolehkah saya katakan kalau Anda pada saat ini sudah tidak mempercayai Bible? Kalau untuk tidak mempercayai Pak, kita salah Pak. Namun sedikit ada gitu Pak. Masih ada sedikit ya rasa di dalam pikiran untuk mempercayai Bible ya. Oke. Iya begitu Bang Tawarik. Iya, siap. Oke, jadi gini, Lai Tawarik ya. Berarti saat ini Lai masih beriman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Benar Pak, tapi di perjanjian baru Pak. Ya, oke. Lai tahu nggak bahwasanya Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dia Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta? Tidak Pak. Enggak, maksud saya, Lai tahu nggak bahwasanya Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu loh, tahu nggak? Tidak Pak. Nggak pernah. Tidak Pak. pernah Pak. Nggak pernah. Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Dimulai dari surat Matius sampai dengan surat Mazmur, tidak pernah Yesus ngomong gitu bang. Sampai surat Wahyu nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu bang. Tidak ada satu ayat pun di mana Yesus menyatakan diri dia adalah Tuhan dan Allah dan Tuhan yang menciptakan alam semesta, tidak ada. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus menyatakan memberikan janji keselamatan untuk umat Kristen, tidak ada. Tidak ada Yesus menjamin surga untuk umat Kristen, tidak ada. Yohanes 14 ayat 6 itu untuk Bani Israel yang tertulis di dalam Matius 15. Baca dari mulai ayat 1-nya bang sampai dengan ayat 26-nya. Itu untuk Bani Israel. Dia tidak mengenal Kristen. Bahkan Kristen itu ada setelah Yesus diangkat ke langit. Hampir 1 abad baru dia dituhankan. Sementara dia tidak pernah mengakui diri dia adalah Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 8, Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada Allah. Di dalam Matius, di dalam surat Matius pun Yesus pun berdoa. Jadi kenapa? Dasar apa abang masih mentuhankan Yesus? Maaf Pak. Bang Faruk, ini Bang Faruk. Tadi Bang Tawarik ini sudah nggak memikirkan itu lagi yang saya pahami tadi Bang Faruk. Enggak, dia masih mengakui bang Faras, dia masih mengakui Yesus itu Tuhan. Sebentar Bang Faruk, izin Bang Faruk. Dia Itu kajian kecil cuma Pak. takut orang tuanya tahu. Itu yang saya tahu Bang Faruk. Jadi saya minta tolong Bang Faruk jelaskan gimana Bang Faruk menghadapi orang tua abang Bang Faruk. Itu. Ya, kalau perihal tentang itu, kisah dia sama Bang Faruk ini berbeda. Kalau Bang Faruk dari tamat SMA, saya tidak tinggal lagi di rumah orang tua saya. Saya sudah ngekos. Saya sudah ngekos. Padahal saya tinggal di Belawan, orang tua di Belawan, saya di Medan. Saya ngekos. Karena prinsip saya dulu, kalaulah saya udah tamat SMA, maka tak pantas lagi lah bapak mama aku ngasih aku makan. Apapun bentuknya aku tidak akan mau lagi makanan dari jangan sampai orang tua membiayai. Jadi aku berupaya untuk mandiri gitu loh. Dan alhamdulillah di saat Islam datang kepada aku, jadi tidak beban pikiranku tentang orang tua tuh gitu loh. Nanti orang tua aku begini dan aku bisa menyembunyikan keislamanku. Aku 2 tahun hampir 2 tahun itu masih aku sembunyikan keislamanku. Orang tua aku nggak tahu karena apa? Aku dulu berkunjung ke rumah orang tua aku dari kos-kosanku itu seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali gitu loh. Itu pun sekedar berbagi rezeki kepada orang tua aku datang, nanti aku menginap 1 malam, habis itu aku kembali ke kos-kosanku. Kalau Bang Tawarik ini bisa mungkin mengamalkan caranya adik sepupuku. Jadi kami dari turunan Syanipar itu ada 2 orang yang Islam, yang syahadat. Aku yang pertama, yang kedua anak dari abang bapakku yang masih tinggal di kampung.
Ya, dia pun syahadat setelah diskusi sama Bang Faruk satu malaman yang kami bahas Yohanes 14 ayat 6. Setelah dia syahadat, kami menyembunyikan keimanan dia. Dia menyembunyikan keimanannya kepada orang tuanya, dan aku menyembunyikan keimanan dia di hadapan orang tuaku dan di depan keluarga. Setelah berjalan waktu, ya 3 tahun kemudian, ya orang tuanya udah menerima. Pelan-pelan Bang, gak perlu begitu abang bersyahadat abang sampaikan kepada orang tua. Tapi setelah abang mengikrarkan syahadat itu tadi, rubah cara abang gitu loh. Mulai abang belajar bagaimana Islam mengajarkan kepada abang untuk menunjukkan baktimu kepada orang tuamu. Cari tahu dulu itu. Perlahan-lahan tunjukkan perubahan sikap itu tadi. Jika nanti perubahan sikap itu sudah mengarah kepada yang baik, di saat mereka mengetahui keimananmu, maka tingkat emosi mereka itu tidak seperti yang kau pikirkan gitu loh. Karena ada timbang rasa dalam diri mereka. Ada timbang rasa. Contoh, kalau sebelum abang syahadat, kalau abang sudah bekerja, abang biasa kasih misalkan 100.000. Setelah abang syahadat, abang ngirit-ngirit, penting bisa ngasih ke orang tua 200.000. Karena sesuatu yang perubahan yang baik itu kan. Iya kan? Kalau abang nggak bisa berbuat, kalau selama ini abang masih nggak pernah membonceng atau membawa bapak mama abang untuk jalan-jalan, sekedar shopping jalan-jalan sore, ajak dia jalan-jalan sore. Kalau abang jarang membawakan dia makanan kesukaannya, bawakan dia makanan kesukaannya, minta kepada Allah kemudahan rezeki. Nggak apa-apa Bang, karena dulu itu yang Bang Faruk lakukan gitu loh. Aku kerja bangunan Bangku dulu, aku syahadat aku kerja bangunan, tapi aku bisa aku tunjukkan gitu loh. Sikap yang ramah kepada orang tua itu tadi, patuh, sampai-sampai Bang Tawarik, aku memiliki prinsip. Di luar dari masalah akidah ya, aku punya prinsip terhadap mamaku. Jika seluruh manusia di dunia ini mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mamaku mengatakan 3, maka akan kubantah seluruh manusia di atas bumi ini, kubenarkan mamaku 1 tambah 1 sama dengan 3. Meskipun konsekuensinya aku dipandang orang bodoh pada masa itu, tapi nggak masalah. Aku tak akan mau mengeluarkan perkataan yang melukai hati mamaku. Setelah nanti mamaku pergi, meninggalkan orang yang jadi lawan diskusinya tadi, aku minta maaf kepada orang itu. Maaf Namboru, betul kau bilang Namboru 2. Maaf Amang Boru, betul kau bilang Amang Boru 2. Tapi tak akan mungkin lisanku ini mengeluarkan perkataan yang bisa menyinggung perasaan mamaku. Izinkan aku, berikan aku waktu supaya aku bisa memberikan pemahaman kepada mamaku dengan kasih sayang yang ada dalam diriku, bahwasanya supaya mamaku paham 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan insya Allah ya alhamdulillah sampai dengan di kematiannya mamaku, jika dia kami 5 bersaudara Bang. Jika dia bisa bersaksi, siapa anakmu yang paling lembut? Bang Faruk. Karena apa? Setelah Islam, aku punya intonasi sendiri Bang untuk ngomong ke orang tuaku Bang. Aku punya intonasi berbeda. Saat aku ngomong ke istriku, aku ngomong ke orang tuaku, aku punya intonasi nada berbeda. Itu yang ku amalkan. Kalau aku ngomong ke orang tuaku kayak gini, nggak pernah Bang. Maaf Bang, nggak pernah nada kayak gini ku bikin ke orang tuaku Bang. Lebih lembut lagi, lebih turun lagi intonasi suaraku. Lebih turun lagi intonasinya. Iya Mak, iya Pak. Marah pun mereka, kau Faruk begini gini. Iya Mak, iya Pak. Begitu saja. Sampai gimana? Saking nyamannya bapakku tuh masih Kristen. Saking nyamannya dia kepada Bang Faruk ya. Setiap dia pangkas atau potong rambut, dia nggak mau ke orang lain. Aku di bookingnya. Minggu depan aku pangkas kata dia. Antara aku kata dia. Iya Pak, aku bilang. Jam berapa Bapak mau? Jam sekian. Apapun ceritanya itu, datang aku jam sekian itu. Ku bawa dia berpangkas. Selesai dia pangkas, ku bawa lagi dia makan-makan. Macam mana lajeng kami 2, makan kami berdua. Aku pernah bikin VT-nya itu. Aku tahu kesukaan bapakku suka kari kambing. Gitu loh. Dia makan kari kambing kami berdua, udah kenyang dia baru kami pulang. Begitu loh. Jadi kalau ditanya apa? Jadi di saat itu dia menunjukkan, begitu mereka tahu Abang Islam, marah dia. Tapi kemarahannya itu masih ada tolak ukurnya. Masih berpikir kayak gini, iya ya. Setelah Islam ini si Tawarik ini, baik dia Bang. Tapi karena doktrin yang ada dalam diri dia, itu yang menolak itu tadi. Menolak Islam itu tadi, yang ditolak dalam diri ya Bang, itu Islamnya, bukan anaknya. Karena setelah Islam anaknya baik.
Gitu loh. Buat apa punya anak? Dia punya anak Kristen, anaknya sama dengan dia, agamanya Kristen, tapi otaknya nggak ada. Hah? Minum-minum, mabuk-mabukan, berjudi. Hah? Pulang suka-sukanya. Abang jangan karena ada laki-laki, abang pulang suka-sukanya, nggak boleh. Nggak boleh. Aku di depan teman-temanku, aku lajang dulu bang. Aku lajang. Aku setiap malam minggu pulang ke rumah orang tuaku tuh ada waktu khususnya. Kalau temen ngajak nongkrong di warkop, dulu warkop Harapan di Medan sana, nongkrong malam minggu ngajak di warkop Harapan, ya kan? Dan hal ini membuat para wanita pada masa itu ya jatuh cinta jadinya, kesemsem nengok aku. Kalau dia udah jam 10 malam, aku anak laki-laki, jam 10 malam, aku telepon mamaku. Mak, aku bilang, iya, aku gak usah ditunggu mak ya, aku mungkin pulangnya ini agak malam, aku nongkrong sama teman-temanku, mama tidur aja ya, karena udah jam 10. Jangan hadirkan luka di dalam hati, jangan hadirkan keletihan di hati orang tuamu dengan menanti kehadiranmu. Karena orang tua itu sifatnya itu kaku bang. Anakku biasa pulang jam 10, harus pulang jam 10. Jangan buat dia menanti, telepon dia. Aku telepon, sampai ada perempuan ya, teman-teman perempuanku di sebelahku, terkesima dia. Ih, abang ini laki-laki tapi begitu dia sama orang tua, pulang telat dia izin sama orang tuanya. Bukan hanya perempuan seperti itu. Aku izin. Aku nggak mau mama aku menderita atau terganggu tidurnya karena nunggu aku. Mama tidur duluan ya, aku bilang. Aku pulang agak malam, aku nongkrong sama temanku, aku bilang. Oh iya, hati-hati kau ya. Ada mak, mama mau beli makanan. Aku bilang lagi gitu, mau beli apa mama? Aku bilang. Dibilang ini boleh mama aku, nanti kalau sempat belikan aku lemang, kata dia. Iya mak, yaudah tidur mama ya. Ya udah tidur. Dan teman-teman perempuan kita kan nengok gitu kan, ini laki-laki penyayang. Sama mamanya aja pun dia lembut dan penuh kasih sayang, apalagi sama istrinya nanti kan gitu. Itu pemikiran perempuan. Itu abang tunjukkan bang. Jadi begitu orang tuaku tahu aku Islam, mereka tak bisa berkata. Mereka menolak tapi mereka tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Kalau dia ditanya, dari 5 anakmu, siapa yang paling sayang samamu? Si Paruk, kata dia. Dari 5 anakmu, siapa anakmu yang paling perhatian? Si Paruk. Dari 5 anakmu, siapa yang gak pernah membantahmu? Si Paruk. Dari 5 anakmu, siapa yang gak pernah melawan meskipun kau repeti, kau marahin? Si Paruk. Jadi kenapa atas dasar apa kau menolak keislaman dari si Paruk? Karena doktrin yang ada dalam diriku belum bisa menerima itu. Belum bisa menerima itu. Bapak kandungku pun sudah memahami bang, Islam itu yang benar. Gitu loh. Islam itu yang benar. Karena apa? Di golongan kita Batak ini bang, terkadang kita tidak menunjukkan hormat kita kepada orang tua kita. Sementang-mentang kita sudah bekerja, kita sudah punya penghasilan, kita nggak ada terhadap orang tua kita. Dengan cara apa? Kita sanggup minum minuman keras di depan orang tua kita. Kita sanggup berjudi. Kalau memang dia seorang berjudi di depan orang tuanya. Di mana kemuliaan dari orang tuanya? Di mana kehormatan dari orang tuanya? Bahkan kita berani berjalan di depan orang tua kita. Di mana adab kita? Kalau Bang Faruk enggak bang. Kalau aku kemana-mana pun sama bapakku paling depan, aku di belakang. Sebagaimana pas pampres mengawal presiden. Bagaimana pas pampres mengawal presiden? Aku di belakang bapakku di depan. Gak mau aku motong jalan bapakku. Selalu dia di depan. Tujuannya apa? Biar langkah kaki dia yang memilih mau ke rumah makan mana dia makan. Biar langkah kaki dia yang memilih, ya mau ke siapa dia berjabat tangan. Keren kan? Siapa yang mengajarkan itu? Islam. Dulu dongo aku bang, aku nggak ngelawan orang tua, tapi tidak bisa aku menunjukkan baktiku kepada orang tua aku dengan cara yang romantis gitu loh. Nggak bisa. Aku tunjukkan itu seperti itu gitu loh. Sampai kita anak laki-laki ini pengawal dari mama bapak kita. Aku kalau pergi kemana-mana, ke pesta pun sama bapakku, dia duduk ya selayaknya presiden dia aku buat. Ku cek kursinya. Kalau dia yang dia duduki itu kursi plastik, ku cek kursi plastiknya. Nggak mau aku bapakku jatuh terjengkang, nggak lucu lah. Ku cek dulu, ku bersihkan. Duduk bapakku bilang duduk. Keren ditengok orang. Gitu loh. Teman saudara-saudaraku Kristen yang Batak pun sudah mengakui luar biasa si Paruk terhadap bapaknya. Aku pernah membelikan jam tangan kepada bapakku, padahal aku membeli itu menabung aku selama 1,5 tahun. Jam tangan ku belikan pada dia pada masa itu hampir 5 juta harganya bang. Aku nabung 1,5 tahun untuk memberikan dia jam tangan itu.
Karena aku dengar dia ingin jam tangan, nggak aku kasih tahu sama dia. Ku tabung bang 1,5 tahun. Gitu loh. Maaf cakap ya, ku kurang-kurangi jajanku. Karena apa? Bapakku kehormatanku. Orang-orang di atas bumi ini bisa menginjak-injak harga diriku, tapi jangan bapakku, jangan macam-macam kalian. Gitu loh. Apapun bisa ku perbuat untuk bapakku. Apakah di saat itu ku pandang dia Kristen? Enggak. Justru Islam mengajarkan aku untuk berbakti kepada bapakku dengan cara yang luar biasa. Gitu loh. Jadi begitu bang tata caranya kita disampaikan adab kita kepada orang tua. Dan di saat itu nanti, di saat abang itu tahu, orang tua abang tahu, abang sudah Islam, mereka nggak bisa berkata-kata. Kecewa ada di dalam hati mereka, tapi mereka tidak bisa berkata-kata karena mereka merasa nyaman dengan agamamu, nyaman mereka dengan agamamu. Bahkan di bulan 10 kemarin waktu mamaku meninggal dunia, kami anak-anak akan berbicara. Giliran Bang Faruk berbicara ini. Di depan para tamu, di depan para keluarga, Bang Faruk berbicara. Satu kata aku bilang, ya, sedih aku dengan kematian mamaku ini, saya bilang. Tapi satu hal yang bisa aku sampaikan syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bilang. Karena apa? Ku pastikan dari aku dilahirkannya sampai dengan kematiannya saat ini, akulah satu-satunya anaknya yang tidak membantah dia kecuali masalah akidah. Akulah satu-satunya anak yang tidak pernah menunjukkan intonasi nada suara tinggiku di depan dia. Bahkan terhadap istriku kusampaikan, ya, aku ini milik mamaku sampai dengan kematian datang kepada dia atau datang kepadaku. Tapi jangan kau ragukan tentang caraku membagi kasih sayangku antara mamaku dengan kau. Dan suatu saat nanti, di saat mamaku mendahului aku, maka aku menjadi milikmu seutuhnya, aku bilang. Di depan saudaraku aku bilang begitu. Tak bisa ngomong karena 4 dari saudara-saudaraku itu mengakui 4 dari saudara-saudaraku ini. Kami 5 bersaudara, 4 yang Kristen ini. Kalau tetangga bilang itu si Faruk itu Islam itu, daleh itu begini gini. Apa kata kakakku dan adik-adikku? Jangan gitu kalian. Meskipun dia Islam, itu lebih patuh sama orang tua loh daripada kami, kata dia. Itu lebih sayang loh sama orang tua daripada kami, kata dia. Apakah itu ke atas dasar pemikiranku? Tidak. Apakah itu atas dasar keinginanku? Tidak. Tapi begitulah Allah dan juga Nabi-Nya menyampaikan kepada kita umat Islam bagaimana kita bersosialisasi atau berbicara beradab kepada kedua orang tua kita. Bang Tawarik, silakan Bang Tawarik. Daku banget narasi Bang Faruk ini, macam aku dan orang tua aku. Ya, bagus Faruk, wih hebat. Gini Ruk, gue cuma mau nanya, sampai umur 40 tahun Muhammad pernah selingkuh, kawinin bocil sama rebut istri orang atau perang nggak? Gitu Bang Tawarik, gitu akhlak Kristen kan? Gitu akhlak Kristen. Begitulah. Coba Begitulah Bang Tawarik, Kristen ini. apakah ada adabnya seperti itu gaya berdiskusinya? Jujur Bang Tawarik, punya adab nggak orang berdiskusi kayak gitu? Jawab jujur Bang Tawarik. Paling dari semua Kristen 5% loh Pak. Nah, di saat abang tadi naik kemari, abang bilang iman abang iman Kristen, apakah aku menyerang pribadi abang? Apakah aku menyerang keimanan abang dengan perkataan-perkataan yang berisi narasi-narasi hujatan tanpa data? Ada aku seperti itu? Ya ada Pak. Tidak ada. Jadi diskusi itu data dulu kita sampaikan, baru kita bernarasi. Gitu diskusi. Bukan langsung menyampaikan hujatan. Jadi gini Bang, kenapa bisa begitu ya? Karena memang gini, kebencian itu besar kali di dalam diri Bang. Ya, mungkin mualaf-mualaf lain ada yang bersaksi bahwasanya memang dari dulu mereka didoktrin supaya benci kepada Islam. Kalau Bang Faruk tidak. Kedua orang tuaku wallahi tidak pernah memberikan kepadaku nasihat, wejangan atau narasi yang mengarah kepada kebencian terhadap Islam. Tidak pernah. Tidak pernah. Makanya aku dari kecil sampai dengan aku besar dan berakal, aku tidak pernah aku bisa dikatakan tidak pernah aku menghujat Islam. Karena aku tidak mau bernarasi sesuatu atau menyampaikan sesuatu di luar dari pemahamanku. Tidak begitu. Ya silakan Bang Tawarik jika ada yang mau ditanggapi Bang.
Ya terima kasih lah buat Pak Faruk ya udah ngasih masukan kepada saya. Ya semoga bisa saya ingat di memori saya dan saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Ya, ini penyakit lagi ya, kebiasaan dari teman-teman kita, saudara-saudaraku sesama suku Batak ya, apalagi yang laki-laki. Terkadang kita lebih royal kepada teman kita, apalagi kalau kita ketemu ya di tempat nongkrong, lebih royal kita kepada teman-teman kita laki-laki, teman-teman kumpul kita daripada mama kita. Betul nggak Bang Tawarik? Terkadang teman saudara kita orang Batak gitu kan? Ya itu nyata kali Pak. Betul kan, nyata. Dan aku berharap jangan itu yang kau lakukan Bang. Jangan begitu kau Bang. Jangan kau lebih royal kepada teman-temanmu daripada mamamu. Jangan. Kayak mana-mana kau besok mamamu yang ngapain kau. Kawan-kawan kau tuh kurang ajar. Ditinggalinya kau nanti itu Bang. Ada uangmu berkawan di samamu. Tapi mama kita itu Bang, ya Allah. Aku aja dulu Bang, aku ngekos di SM Raja Bang, ngekos Bang. Mamaku di Belawan. Kalau aku sakit, aku demam, sakit aku di kos-kosan, dibilang sama kawan-kawan kosku, bawa si Faruk ke rumah sakit atau ke dokter. Ku bilang jangan, ku bilang. Antar aku pulang ke rumahku, ku bilang. Aku butuh pelukan mamaku, ku bilang. Karena aku dari kecil Bang, kayaknya ada ajaib-ajaibnya tangan mama ini Bang. Kalau dipegangnya badanku, dipeluknya aku sembuh, kurasa sembuh. Sampai kawan kosku bilang, agak lain ini si Faruk ini katanya. Antar aku bilang. Antar aku pulang ke rumahku, ku bilang. Aku butuh pelukan mamaku, ku bilang. Laki-laki loh, laki-laki kayak gitu. Dia antar aku Bang. Sampai ke rumah aku bilang, Ma, kayak anak aku. Kayak anak, Ma, aku sakit Ma, aku bilang. Apa sakitmu? Tau lah mama Batak, mana ada romantisnya. Ya. Apa sakitmu kata dia? Gak beres kau makan kan? Entah apa kau makan nih kan? Makanya kau sakit kau. Iya mak, aku sakit mak. Tidur laku kan? Aduh mak, peluk laku mak, aku bilang. Makanya, kau di kos-kosan jangan semua kau makan nih kan? Kan? Dipeluknya aku Bang, sembuh Bang. Obat itu nomor 2 Bang. Itu luar biasanya mama ini. Dipeluknya aku gitu loh, nempel badan itu ke aku, sembuh. Besoknya balik aku ke kos, kawan-kawanku heran, udah sembuh kok bro katanya. Udah aku bilang, sampai dibilang kawan, teman-teman bilang aku anak mama, ya silakan. Tapi jika dengan kau katakan aku anak mama, dengan kau katakan aku anak mama dan aku lemah, silakan tes aku, duel kita yuk, begitu kan kawan-kawan, duel kita yuk, aku bilang, biar kita buktikan, aku bilang, karena gini. Penyayangnya seorang laki-laki terhadap lawan jenisnya, terkhusus istrinya, lihat dengan bagaimana hubungan dia dengan mamanya. Jika sama mamanya saja tidak bisa ditunjukkannya kasih sayang dia, lemah lembutnya dia, dipastikan pasti terhadap pasangannya pun dia kasar Bang, kasar itu. Pastikan. Udah sembuh aku gitu. Ya. Oke, ada lagi Bang Tawarik.